hamba Tuhan yang saya tahu bisa mendoakan sahabat, katanya. Iya, saya bilang. Lalu di mana tempatnya? Di daerah sana, Cinere sana, Pak Mawati katanya. Saya datangin itu ke sana. Saya datang ke Cinere, ke Pak Mawati sana, ketemulah hamba Tuhan ini, seorang ibu-ibu. Suaminya jenderal. Iya. Di komplek Pangkalan Jati itu, Angkatan Laut itu ya. Iya. Lalu setelah berbincang-bincang, saya ceritakan, Bu, saya ini ada penyakit aneh, saya bilang. Apa itu, Pak? Ini setiap bangun tidur saya kayak orang linglung, saya bilang. Nggak tahu apa yang mau saya kerjakan, padahal pekerjaan saya banyak, proyek banyak. Apa kata hamba Tuhan ini? Pak Sitorus sudah mengucap syukur ke Pak Sitorus, katanya. Mengucap syukur seperti apa, Bu? Saya bilang. Pak Sitorus bisa punya mobil, bisa punya rumah, bisa kuliah. Bahkan waktu itu kami sudah baru menikah, ya. Dapat istri seorang sarjana, katanya gitu. Cantik lagi. Baik lagi. Lalu saya bilang begini, Bu, saya kan ini karena saya rajin belajar, saya rajin bekerja. Saya bilang, bukan Pak Sitorus, katanya. Itu bukan karena ini buat gagah Pak Sitorus, katanya. Itu karena pertolongan Tuhan. Lalu hamba Tuhan itu bilang begini, Pak Sitorus, bolehkah saya berdoa buat Pak Sitorus, katanya. Oh, boleh, Ibu, saya bilang. Ketika dia berdoa, saya menangis. Dia tumpang tangan ke saya. Ada juga suaminya di situ yang jenderal, kebetulan hari Sabtu kan libur kan. Suaminya bekerja di Merdeka Barat itu. Apa itu namanya itu ya, angkatan itu. Habis. Yang di Merdeka Barat. Iya, Merdeka Barat itu kan kantor apa itu namanya yang mengatur itu di HBN, di BHN ya, itu dulu di situ. Jenderal-jenderal semua di situ pegawainya. Nah, didoakan saya waktu itu. Setelah ditumpangin tangan, ada terangkat kali dari kepala saya, dari ubun-ubun ini, satu benda. Gitu. Lalu ketika dia bilang amin, langsung saya merasakan, loh, udah gak ada lagi, seperti plong begitu. Seperti plong rasanya, aduh, ini apa ini dalam hati saya. Nah, itu yang keluar dari kepala saya itu 3 kali. Saya tahu setelah saya dipanggil oleh Tuhan jadi hambanya. Oh, dulu saya pernah sampai ke Ciawi. Ada kiai di sana. Ya. Karena yang menipu saya ini dilaporkan kan gitu supaya berbaik hati begitu kan. Ternyata bukannya semakin baik. Iya. Dan ternyata setiap malam Jumat itu pejabat-pejabat yang saya kenal di DKI ada di situ. Pejabat-pejabat DKI. Ini pejabat-pejabat semua. Saya kenal ini yang punya proyek kami di DPU. Saya mulai pikir, minta apa istilahnya itu ya? Minta, kalau istilah orang penglaris atau apalah supaya jabatannya tetap naik kan, begitu kan? Itu. Nah, setelah itu saya berbeda sama sekali. Lalu ibu itu bilang begini, Pak Sitorus, kami di sini setiap hari Selasa ada persekutuan doa.
di rumah ini. Coba kita bayangkan kami dari Cempaka Baru waktu itu ke Cinere, jauhnya bukan main ya. Belum ada jalan tol waktu itu. Belum ada. timur Tapi kami barat. datang setiap hari Selasa kebaktian keluarga. Biasa itu kan. Kalau di kita kebaktian week ya. Iya, kebaktian week. Jadi waktu mereka nyanyi-nyanyi, kok ada main gitar, ada tepuk-tepuk tangan. Tapi lagu-lagunya seperti lagu-lagu kita ini. Cuma kita nggak tepuk tangan tadi. Iya, lagu-lagu seperti ini. Saya merasa terhibur juga. Tepuk tangan seperti apa tadi lagunya ini? Ada lagu-lagu segala puji syukur. Harusnya kan gitu. Segala puji syukur hanya bagimu. Saya merasa senang sekali. Ini mereka. Yang namanya kita dulu di Tanah Tinggi, di Sutoyo. Sutoyo. Suprapto. Bernyanyi begini kan, tegak gitu. Kalau saya begini, juga ya dalam hati saya. Lama-lama kami semakin enak begitu datang ke sana setiap hari Selasa. Jauh dari Cempaka Baru dulu. Nah, itu awalnya panggilan Tuhan kepada saya. Dan setelah 6 bulan, akhirnya setelah saya mengerti kebenaran, ya belajar firman Tuhan, saya memberi diri untuk dibaptis Selam. Datang Bapak dari Medan, padahal Bapak Perhanger kan. Perhanger di Pakam. Datang dia di kolam baptisan di Cilandak itu. Tapi nggak marah. Dilihatnya kami berdua dibaptis. Nggak marah. Mungkin ini pikiran Bapak dulu, mereka ini sudah dewasa, ya kan? Jadi sudah tahu mana yang baik begitu untuk mereka. Jadi itulah panggilan saya menjadi pelayan Tuhan. Kita semua berbeda-beda panggilannya, betul nggak? Berbeda-beda. Ada panggilannya melalui macam-macam. Jadi kalau saya panggilannya melalui itu tadi, penyakit aneh. Iya, dibuat Tuhan. Karena saya kurang bersyukur. Banyak itu pekerjaan, ya, bisa kuliah, bisa punya rumah, bisa punya mobil. Tapi nggak pernah bersyukur gitu. Seperti rasa kurang begitu. Jadi saya tersentak waktu ditanya, apakah pastor sudah mengucap syukur? Itu yang membuat saya firman Tuhan ini. Mudah-mudahan jangan seperti saya, tapi tidak bisa saya larang ya. Kalau Tuhan punya kehendak memanggil seseorang, ya kita tidak bisa tolak, kan begitu ya. Panggilan Tuhan itu berbeda-beda, saya katakan tadi. Adalah yang karena ekonominya sulit, adalah karena penyakit, adalah karena keluarga, gitu. Dan masalah-masalah lainnya. Nah, kembali kepada firman Tuhan tadi, dikatakan di sini, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam kamu, di dalam Kristus Yesus Tuhan bagi kamu. Memang secara jujur kita bicara, tidak mudah mengucap syukur dalam segala hal, ya. Tidak mudah mengucap syukur dalam segala hal. Hanya tak kala kalau kita seorang pengusaha misalnya, atau bisnismen, saat usahanya berjalan dengan lancar, diberkati, ya, atau kalau sebagai seorang karyawan punya bos yang baik, ya, memberi gaji yang lumayan gitu kan, berapa digit misalnya, 2 digit, ya kan? Atau kalau seorang mahasiswa, di sini tidak ada mahasiswa ya,
Nggak ada ya? Sudah lulus semua ya? Ada tidur. Iya, kalau seorang mahasiswa, saya kan dosen nih, ceritanya nih. Iya. Jadi kalau mahasiswa dapat dari dosennya dikasih nilai A+, ya, baru mereka berkata, terima kasih Pak, gitu. Iya. Jadi tidak mudah untuk mengucap syukur dalam segala hal. Hanya tak kala kita beres-beres aja, lancar-lancar aja semua, baik di bidang usaha, pekerjaan, keluarga, kesehatan, baru kita gampang berkata, oh terima kasih Pak. Tapi tak kala kita mengalami masalah di dalam kesehatan, sakit penyakit, tidak kunjung sembuh. Ada yang sakit di sini? Saya yakin tidak ada. Semua sehat ya. Haleluya. Ya. Atau ada masalah keluarga, masalah bisnis, pekerjaan. Bahkan misalnya yang karyawan di PHK tanpa tahu jelas alasannya. Apakah kita masih bisa mengucap syukur untuk itu? Nggak bisa. Masih? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus bisa mengucap syukur dalam segala hal. Inilah bedanya kita sebagai pengikut Kristus dengan yang lain. Pengikut Kristus dengan yang lain. Ini yang membedakan kita. Di mana kita bisa mengucap syukur dalam keadaan apapun. Nah, di sini Rasul Paulus menasihati jemaat di Tesalonika untuk tetap bersukacita, berdoa dan mengucap syukur, ya. Jadi perintah ini bukan hanya nasihat indah, tetapi juga panggilan bagi kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Nah, apa itu bersukacita senantiasa? Kita ini dulu ini ada 3 hal ini yang kita harus kupas. Bersukacita senantiasa. Apa artinya bersukacita senantiasa itu? Bukan berarti kita selalu tertawa dan tidak pernah sedih. Ya, kalau kita tertawa terus, dibilang orang apa? Gila. Saya itu. Sering senyum-senyum atau tertawa. Baling katanya. DGJ. Coba. Baling. Senu ini kan senu ya, apa sih itu? Baling. Sudah senu ini Bapak ini. Gimana man tertawa begitu. Jadi bukan itu maksudnya ya. Dan bukan juga tidak pernah sedih. Pasti kita semua pernah sedih. Betul? Betul apa betul? Betul. Saat apa kita sedih? Misalnya kehilangan orang yang kita kasihi. Sedih kan? Sedih. Walaupun orang yang kita kasihi itu sudah boleh dikatakan uzur ya. Wah, udah lansia banget gitulah. Ya, kalau Mang Bowe ini belum lansia banget, masih tua berjalan. Yang lansia banget itu di situ semua. Maksud saya di situ semua. Apa itu? Mandi di situ, makan di situ. Apa lagi ya? Segala-galanya. Iya. Ini kita belum ada mengalami seperti itu. Masih bisa jalan. Amang Buru ini udah 81. Masih kuat jalan. Masih bisa kemana-mana. Iya. Jadi Amang Buru ini belum termasuk tua. Anak muda. Belum. Iya. Jadi sukacita sejak lahir bukan dari keadaan yang baik, tetapi dari hubungan kita dengan Kristus. Bagaimana hubungan kita dengan Kristus? Itu yang membuat sukacita kita. Ya. Dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, bersukacitalah. Kalau dalam bahasa Ibraninya, hairete pankurio.
hairete. Ini bahasa Ibrani ya, tapi bukan mau menonjolkan ini ya, bahwa saya ahli di dalam bidang bahasa Ibrani enggak. Jadi kira-kira begitu. Hairete paling ero pankulio hairete. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi saya katakan, bersukacitalah. Nah, penulis 1 Tesalonika ini, yaitu Rasul Paulus, bukan saat dia sedang bebas seperti kita ini, tetapi dia sedang ada di dalam apa? Penjara. Dia masih bisa bersukacita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita ada di dalam penjara, bukan karena kejahatan, bukan karena kejahatan kita, katakanlah, tapi kita dimasukkan ke dalam penjara, kira-kira bisa nggak kita bersukacita? Kita dijebloskan orang ke dalam penjara bukan karena kesalahan kita. Rasanya seperti apa? Sakitnya di mana? Hati. Di sini ya? Di mana? Di sini. Di sini. Saya salah tunjuk di sini. Di sini sakitnya. Pasti kita bilang, awas ya kalau saya keluar nanti dari penjara ini. Iya kan? Pasti akan apa? Ini ngumpet dalam hati. Iya. Tapi Rasul Paulus tidak seperti itu. Sekalipun dia di apa istilahnya itu difitnah. Ya, difitnah. Karena katanya meniadakan ada istiadat orang Yahudi, atau dibilang mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran mereka. Dia dijebloskan ke dalam penjara, tapi dia tetap bersukacita. Kira-kira kita kalau seperti itu masih bisa nggak bersukacita di penjara? Atau kita malah bermuram durja, merenungi nasib. Ya ampun, nasibku. Sampai akhirnya kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun alias koit di penjara. Karena terlalu banyak merenung nasib. Tapi Rasul Paulus tidak, dia tetap bersukacita. Nah, itu sebabnya saya juga ini bukan mau membanggakan diri. Saya itu sejak saya dipanggil oleh Tuhan menjadi pelayan, selalu bersukacita, selalu senyum walaupun gigi tidak rata. Itu. Kalau ditanya orang, bro, apa kabar? Oh, luar biasa. Padahal kantong lagi kering. Ya, itu tandanya kalau kita melekat di dalam siapa? Di dalam Kristus. Tapi kalau kita di luar Kristus, bisa nggak seperti itu? Nggak akan bisa. Apa bro? Apa kabar? Apa ya ciloko lagi, celaka. Iya. Apa yang payah? Wah, saya habis kebakaran. Saya habis kebongkaran gitu. Nah, ini orang yang tidak melekat di dalam Tuhan. Tapi kalau orang yang hidup di dalam Tuhan, kalau ditanya, bro, apa kabar? Dia bilang, luar biasa. Apa yang luar biasa, bro? Saya tadi kemarin kecopetan. Pasti orang, kecopetan kok dibilang luar biasa. Nah, ini bedanya. Betul nggak? Ini yang membedakan kita dengan orang lain yang hidup di dalam Kristus. Ya. Jadi artinya sukacita bukan tergantung pada keadaan kita atau pada situasi di mana kita berada, melainkan karena hidup kita ada di dalam Tuhan. Jadi orang yang di dalam Tuhan berbeda di dalam menghadapi masalah. Semua kita pasti mempunyai masalah masing-masing. Inang tua ini tadi bilang, aduh aku masalahnya ini. Inang tua, semua kita punya masalah. Tergantung kita bagaimana menghadapinya. Kita mau pikir sendiri, akhirnya kita capek. Tapi kalau kita serahkan, kira-kira lega enggak? Makanya Tuhan berkata, Roma hamuku wawak kana loja jalan asora.
asal upasona kamu bahasa Barat. Saya sudah berpasir-pasir sudah di bahasa Barat. Masih bisa ya? Masih ya? Bahasa Baratnya masih ya? Masih. Marilah kepada aku Kita lesu. yang berletih lesu dan Beban berat. maka aku akan memberikan sentosa. Pikul laku Yang kuberikan. pikul laku yang ku berikan. Sebab kuku itu ringan. Halo dong. Jadi kalau ada Halo, dong. kita berbeban, Untuk kupikul Tuhan sudah tidak mati ya. memberikan kuk yang Dia juga, berat, dia juga. ringan dan enak. Iya, Dia enak. Jo. Gitu. Ya. Sih. Nah, saya akan memberikan contoh. Lampu di rumah kita menyala karena terhubung ke mana? Ke sumber listrik. Mana di sini ada sumber listrik? Di luar sana tidak di luar. Gardu. Ya. Jika hubungan itu putus, lampu itu pasti apa? Mati. Padam. Padam. Iya, pasti padam. Lalu demikian juga dengan sukacita kita muncul karena kita selalu terhubung dengan siapa? Dengan Tuhan. Kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, yang ada adalah muka Berut. cemberut Cepat terus. tua. Potong. Iya. Tapi kalau kita terhubung dengan Tuhan Gitu. selalu, hati kita selalu bersukacita, wajah kita pun ikut bersukacita, Gitu, Bang. tidak murung gitu. Saya kalau melihat orang murung takut mendekati dia. Tapi kalau orang ceria pasti saya dekati. Betul nggak? Betul. Mau nggak kita bersahabat dengan orang yang murung begitu? Murung terus gitu. Padahal hatinya baik sebenarnya. Ya. Yang mutung itu belum tentu hatinya tidak baik. Betul nggak Bang Boro? Iya, hanya karena ada terlalu berat bebannya jadi mutung begitu kan? Iya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang terkoneksi dengan Tuhan harus tetap menunjukkan wajah ceria, wajah bersukacita. Yang kedua, tetaplah berdoa. Jadi berdoa itu bukan hanya aktivitas di waktu tertentu, saat kita makan, minum, saat kita tidur, saat kita mengerjakan yang lain-lain, ya. Tetapi doa itu merupakan apa? Gaya hidup. Kapanpun kita bisa berdoa, tidak hanya pada saat mau makan, mau tidur, baru berdoa. Tapi setiap saat kita melangkahkan kaki, kita berdoa. Berdoa. Saat kita naik bus, bisa kita berdoa, melangkahkan kaki. Silakan enggak, Tuhan sertai saya. Waktu kita menyetir mobil juga, kita bisa berdoa, Tuhan lindungi kami, jauhkan dari kecelakaan, jauhkan dari kerusakan kendaraan ini, jauhkan dari kemacetan. Itu aja, apa itu sudah berdoa. Tidak mesti masuk kamar untuk kita berdoa di situ berlutut. Tidak hanya begitu, tidak mesti begitu. Betul ya, Bang Cipto ya. Ya, di mana-mana pun kita berdoa, bisa berdoa. Karena itu merupakan gaya hidup. Saat kita ngomong-ngomong pun dengan seseorang, kita bisa katakan, Tuhan, Tuhan saya ngomong dengan hati yang lembut gitu. The man of peace. Tahu the man of peace? Orang yang punya damai. Iya dong, kalau kita ngomong sama orang nggak punya hati damai, kita ngomong satu kata langsung ini, ya kan? Jadi kita harus selalu berdoa. Biarlah doa itu merupakan gaya hidup, bukan karena kebutuhan. Nah, doa menjaga hati kita tetap peka dan berserah. Dan melalui doa juga kita dikuatkan untuk menghadapi tantangan hidup. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, mulailah tetap berdoa. Ya. Jangan pernah jemu-jemu berdoa. Ya. Seperti apa itu? Seperti hakim yang lalim itu. Ya.
seperti hakim yang lalu itu ketika membela perkara seorang janda miskin. Seperti itu, dia datang terus, Pak Hakim, belalah hakku, Pak Hakim, belalah hak, padahal sudah ditolak. Gak bisa. Tapi karena terus dia datang, akhirnya diluluskan nggak? Diluluskan permohonannya. Nah, seperti itu kita kepada Tuhan. Jangan baru sekali berdoa, belum dijawab, langsung kita berhenti. Jangan. Sekali, dua kali, karena jawaban doa itu ada berapa? 7. Hah? Ada 3. Pertama, ya. Kedua, tidak. Ketiga, tunggu. Itu. Jadi karena langsung dibilang tunggu, langsung kita berhenti. Udah, tentang kan? Tapi kalau kita terus berdoa bertalu-talu tidak jemu-jemu seperti janda yang sedang meminta pembelaan kepada hakim itu, akhirnya diluluskan permohonan. Seperti itu juga dengan Tuhan. Kalau hanya sekali dibiarkan, 2 kali disuruh malaikatnya, lihat dulu itu si Bapak si Pami itu. Masih gila. Masih Pami. Oposisirismon. Sudah semakin panjang Oposisirismon sekarang. Ada masalah nggak itu? Lihat tuh. Banyak. Disuruh malaikat melihat ke bawah. Iya. Sepertinya dia Banyak masalah kami. Beban berat sekali. Iya, berat sekali. Lihat dulu aja. Dia hanya ini aja katanya ada. Sama ini sedikit aja. bertiga. Udah biarkan aja dulu. Tapi kalau nggak terus berdoa, ya sudah lewat. Tapi kalau terus berdoa, coba lihat lagi. Oh iya benar Tuhan. Ya. Meneteskan air mata. Kalau air mata ya. Tolong dia. Kamu udah Bukan jangan. Masih. Seperti itu. Nampak ya? Jadi seperti itu. Jadi doa itu merupakan gaya hidup. Gaya hidup. Jangan sekali langsung mental, langsung stop berdoa. Jangan. Terus. Sampai Tuhan buka jalan. Amin. Amin. Nah, yang terakhir. Ini hujan ini bagus juga biar kita lebih lama di sini. Tinggal ronde kedua nanti yang punya rumah harus menyiapkan untuk ronde kedua. Mana ini yang punya rumah ini? Ini. Sama keramba Ini. Saya bilang terima kasih Tuhan buat hujan, kami bisa lebih lama di sini. Ronde kedua makan. Berarti Siap. Siap. Tambah berkat. Jadi sengaja. Hujan berkat itu. Karena kalau kita nggak hujan pasti kalian udah bosan. Ayo pulang. Panas katanya ya. Adalah kita karena aja sama 15:33. Gelap sih. Benar. Oke, yang Di terakhir. kampung itu kemarau panjang. Biasanya kalau Mati sudah semua pagi. terakhir Aduh. sudah Itu tulang berlian itu banyak rugi dia. Masih Pak dia. Jangan berani-berani minta uang sewa bisa sama. Ngamuk dia. Maksiraria. Bisa Kemarau panjang. Maksiraria apa sih? Bisa bertukar pikiran. Oke, yang terakhir, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, Rasul Paulus berkata, untuk segala hal. Untuk segala hal apa? Dalam segala hal? Dalam segala hal. Bukan untuk segala hal. Ya. Artinya, walaupun kita sakit, kita bisa bersyukur karena kita percaya mujizat masih terjadi, kesembuhan masih terjadi. Jadi kalau ada yang sakit, ya harus percaya, ya bahwa mujizat masih terjadi. Ya. Nah, dalam kesulitan sekalipun kita tetap bisa menemukan alasan untuk bersyukur. Di mana syukur itu menjaga hati kita tetap rendah hati dan mengingat kebaikan Tuhan.
Sama dulu saya ketika tidak tahu mengucap syukur, udah mulai tinggi hati. Betul nggak yang tua? Saya ada tinggi hati nggak? Iya, karena saya sudah tidak tahu mengucap syukur, saya mulai tinggi hati, dibilang orang, sombong itu, sial gitu kan saya. Karena saya kan dulu psikopat kan, di fakultas, sombong itu psikopat katanya. Tentang dia kontraktor. Ini akibat dari tidak mengucap syukur berkat Tuhan banyak tapi tidak mengucap syukur, seolah-olah itu hanya karena buat gagah kita. Kalau kita sadar bahwa semua itu hanya pemberian Tuhan, titipan Tuhan, semua yang ada pada kita ini baik harta, mobil, rumah, anak-anak yang baik-baik, itu semua hanya titipan Tuhan, bukan karena kemampuan kita, kuat gagah kita. Itu hanya titipan. Kita hanya sebagai sebagai stay worship. Bahasa Inggris. Stay worship apa sih? Pemelihara. Iya, pengendali dan pemelihara. Dosen bahasa Inggris. Dari UI loh, nggak janggal. Nggak main-main. Full scholarship dibiayai pemerintah. Tidak ada uang 1 sen pun keluar. Hebat. Jadi kita hanyalah sebagai stewardship atau pengendali atau pemelihara. Tuhan menitipkan itu semua untuk kita, baik harta kekayaan, kesehatan, anak-anak, semua yang ada pada kita bukan milik kita, tapi itu milik Tuhan. Oleh karena itu kita harus mengucap syukur untuk semua itu. Nah, ketika kita sakit, kita bersyukur masih ada keluarga yang peduli. Nah ini sebagai prakteknya, bagaimana kita mengucap syukur itu. Ketika kita sakit, kita bersyukur masih ada keluarga yang peduli, ada keluarga yang datang membesuk. Lalu ketika kita gagal, kita bersyukur mendapat pelajaran berharga. Ada yang pernah gagal? Saya pernah gagal. Itu menjadi pelajaran berharga. Artinya kita tidak masuk ke dalam lubang yang sama. Pernah ditipu orang enggak? Pernah. Pernah ditipu orang? Pernah. Ada ya, semua baik-baik saja ya. Iya, ada. Ada. Iya. Kalau ada yang pernah ditipu orang, itu menjadi pelajaran berharga untuk tidak ditipu orang lagi kedua kali. Seperti saya, waktu itu tidak ada hitam di atas putih, pakai bendera orang. Akhirnya saya tidak mau lagi memakai bendera orang tanpa ada hitam di atas putih, di atas meterai. Iya, itu. Jadi pelajaran berharga kita dapat. Dan yang ketiga, ketika kita kehilangan, kita bersyukur atas waktu yang pernah diberikan. Nah, yang terakhir satu lagi. Masih ada terakhir satu lagi. Itulah yang dikehendaki siapa? Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Allah. Di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi bersukacita, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, bukan hanya saran. Bukan hanya saran, tetapi kehendak siapa? Kehendak Allah bagi kita. Itu bukan hanya saran. Bersukacitalah senantiasa. Kita sering dengarkan itu ya. Bersukacitalah senantiasa. Berdoa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Seolah-olah itu hanya saran. Tapi itu bukan. Itu adalah kehendak Allah, kehendak Tuhan. Mengapa?
Karena itulah yang menjaga hati kita tetap dekat kepada Tuhan. Itulah yang menjaga hati kita tetap terpaut kepada Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Nah, kehidupan yang penuh sukacita dan syukur adalah kesaksian hidup bagi dunia. Sebagai penutup, saya akhiri. Mari kita minta Roh Kudus memampukan kita untuk satu, bersukacita bukan karena keadaan, tetapi karena Kristus. Yang kedua, menjadikan doa sebagai nafas hidup kita. Dan yang ketiga, selalu bersyukur bahkan di tengah-tengah masalah sekalipun. Dengan begitu kita hidup sesuai dengan kehendak Allah dan memuliakan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Atau ada satu pujian bisa diangkat? Ada satu pujian? Ada satu. Buat kasihmu. Terlalu tinggi ya. Nggak tahu lagu itu ya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setianya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setianya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ini doa. Di sore hari ini kami para Opung Bonaraja Sitorus yang berkumpul di rumah keluarga Rambe, kami boleh diberkati oleh Tuhan lewat makanan jasmani yang disediakan oleh keluarga di rumah ini, dan juga kami boleh diberkati dengan makanan rohani yang telah kami dengar sore hari ini, di mana Tuhan mengajarkan kepada kami agar kami bersukacita senantiasa, tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kami di dalam Kristus Yesus. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersukacita. Ajar kami Tuhan untuk tetap berdoa, tidak jemu-jemu. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Bukan karena saat diberkati, saat hidup kami diberkati oleh Tuhan, tapi dalam situasi apapun, ajar kami untuk tetap mengucap syukur. Karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Biarlah lewat kami bersukacita, tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal, menjadi kesaksian bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati kami yang sudah hadir pada hari ini dalam perkumpulan kami, Boparan Opung kami, Bonaraja Sitorus bersama Boru dan Bere pada sore hari ini. Khususnya keluarga di rumah ini yang sudah menyediakan tempat bagi kami, yang sudah menyediakan makanan minuman bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda, memberkati di dalam kesehatan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami semua yang tidak dapat
Hamba-Mu sebutkan satu persatu, bahkan yang tidak hadir pada sore hari ini. Kiranya juga Tuhan melawat memberkati kami semua, memberkati di dalam kesehatan, di dalam keluarga, di dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Di dalam satu nama yang heran ajaib, mulia penuh kuasa, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta kita. Jadi kami sebagai pendengar, tapi sebagai pelaku. Amin. 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 Kita sambut dari Filipi 9:2 sampai menentukan persembahan. Rasul Paulus berkata di waktu itu 9 ayat 7, orang yang bernabur sedikit-sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur lebih banyak akan menuai lebih banyak. Biarlah Bapak Ibu memberikan sesuka hatinya, jangan dengan duka. Amin. Tuhan datanglah dan beri berkah. Mari kita nyanyikan kantong persembahan dijalankan. Tuhan datang dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Tuhan, iya, jemur di pantai. Iya ya, ngeri kali ya. Yang 3 ini. Tapi sama Peter nggak akur ini. Hah? Tumbuh ini sama si Peter. Kenapa? Tumbuh. Kenapa loh? Dia bikin balik besar. Dia bikin ngatur. Nggak bisa diaturnya kok. Datang dan beri berkat, datang dan kuasa-Mu. Tuhan datang dan Tuhan meneduhkan cinta-Mu. Dirinya ini tolonglah aku melakukan Rizo. Tuhanku, cinta-Mu memperingati kasih-Mu. Tuhan datang dan beri berkat, datang dan kuasa-Mu. Tuhan datang dan Tuhan meneduhkan cinta-Mu. Bapak kami dulu ya. Terima kasih Tuhan buat persembahan keluarga Puparan Opung Raja Bonar Raja. Bonar Raja pada sore hari ini. Di sini umat-Mu telah mengumpulkan persembahan mereka. Berkatilah persembahan ini untuk boleh dipakai di dalam mendukung pekerjaan keluarga Puparan Opung Bonar Raja di dalam arisan kami ini. Terima kasih Tuhan. Pulangkanlah bagi tiap tangan yang memberi dengan sukacita suatu takaran yang baik. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar Tuhan kami akan pulanglah bersama dengan kami. Dan biarlah Tuhan menuntun, memimpin kami di dalam perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing. Boleh bertemu dengan keluarga tidak kurang suatu waktu. Demikian juga dengan keluarga di rumah ini, keluarga lain kami rangkul. Tuhan kiranya menyertai, melindungi, menjauhkan dari segala mara bahaya, dari segala panah api setan, tangan-tangan jahil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kami dan bangsa dan negara Indonesia. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami dan kepada bangsa dan negara kami Indonesia, dan memberi damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Amin. Kasih Bapa, terima kasih Bapa Tri dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Berikan